Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia buat kita semua. Hari ini kita bersyukur kita bisa ada bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama. Di sini saya bukan berarti untuk mengajari, tapi bagaimana saya mendiseminasikan hasil apa yang sudah saya pelajari. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal atau kadang-kadang susah untuk masuk dalam pikiran kita, tetapi bagaimana kita belajar bersama-sama. Nah, jadi topik disiplin positif pada pagi hari ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Restitusi adalah 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik dulu. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang tidak. Jadi sekarang sudah dapat ya bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak juga. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kira-kira apa ya alasannya bahwa yang terakhir ini memberikan penghargaan, padahal kalau kita memberikan penghargaan itu kira-kira dapat memberikan motivasi anak-anak dapat meningkat karena kita memberikan penghargaan atau kita memberikan sebuah apa lagi namanya kalau misalkan reward ya. Terima kasih Bu. Memberikan reward. Dan sebenarnya dari yang saya pelajari bahwa kalau kita memberikan penghargaan itu memang baik, anak-anak dapat apresiasi buat mereka itu tinggi. Tetapi itu hanya menimbulkan motivasi ekstrinsipnya aja, tidak intrinsipnya. Jadi kita berharap hari ini kita dapat belajar bersama bahwa kita harus menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa, bukan dari luar. Dan semua ketiga ini hanya dapat mendisiplinkan yang dari luarnya saja. Memahami anak cuma yang dari luar. Kemudian selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi kita sudah dengar pagi hari ini ya dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita menuntut anak agar mereka dapat mempraktikkan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya anak-anak memiliki karakter itu. Itu harapan kita bersama. Kemudian di sini tadi pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Nah sekarang kita lihat ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi itu pandangan awalnya, itu stimulusnya kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan pemikiran kita. Jadi kadang-kadang kita berpandangan itu bahwa orang itu harus sama seperti kita, padahal tidak. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kadang perilaku anak-anak itu kita lihat buruknya mereka itu kesalahan. Padahal belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi di sini teori kontrol yang paradigma baru bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi baik buruknya perilaku anak itu semuanya punya tujuan. Nah, kita harus tahu kira-kira mereka itu berperilaku seperti itu kenapa? Dan itu yang harus kita cari tahu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Itu
stimulus responnya kita. Orang lain itu bisa mengontrol saya, padahal yang sebenarnya adalah hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak bisa untuk mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi anak-anak diharapkan bahwa kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, bahwa anak itu akan mentaati, padahal sebenarnya tidak ya. Jadi kita pahami ke anak-anak bahwa yang bisa mengontrol diri anak-anak itu adalah anak-anak itu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu pemahaman stimulus responnya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal sesungguhnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita ini nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah itu stimulus respon saja. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi kita bersyukur ada di sekolah dengan moto yang selalu ada. Jadi moto itu mencerminkan bahwa itu teori kontrol paradigma baru, bahwa memang ditanamkan di pikiran anak-anak bahwa mereka menang. Tapi memang terlihat sekarang. Jadi walaupun mengikuti lomba pasti anak-anak itu pasti ada ya, pasti menang dan guru-guru juga ikut lomba dan pasti itu menang. Dan itu karena apa? Karena sudah tertanam di otaknya semua yang ada di semester ini bahwa juara dan juara itu terjadi. Jadi ditanamkan di pemikiran kita. Jadi sekarang teori kontrol paradigma baru bahwa hal-hal yang positif itu ada dalam pikiran kita. Orang lain tidak bisa mengubah kita, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, nah ini konsep dari disiplin positif. Jadi yang pertama itu saya bacakan aja dulu. Jadi dari teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Jadi ada 4 tadi yang saya omongkan di awal, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, terus kemudian kita akan belajar makna disiplin, teori kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai suatu tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi yang saya katakan bahwa teori kontrolnya semua perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuan. Nah, dari situ nanti muncullah teori motivasi. Kemudian motivasinya begini. Yang pertama itu dia melakukan itu karena apa? Karena menghindari hukuman. Jadi timbul perilaku itu karena apa? Karena dia menghindari hukuman. Kemudian ada juga supaya mendapatkan imbalan. Nah, saya suka dulu di awal-awal karena perilaku saya yang kurang baik itu, tapi di Semansel ini diajarkan bahwa ketika kita masuk Semansel, siapapun menggunakan topeng apa? Topeng kebaikan sesuai aturan sekolah, walaupun sebenarnya itu bukan diri kita. Nah, kapan topeng itu dilepas? Ketika kita sudah menjadi seperti apa yang diharapkan dari sekolah ini. Nah, topeng itu bisa dilepas gitu. Nah, awalnya kan hanya mendapatkan imbalan. Awal itu motivasi yang masih negatif. Kemudian yang ketiga itu ya muncul teori untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti muncul nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian masuk ke model berpikir menang-menang. Jadi yang saya bilang tadi juara-juara gitu ya. Nah, itu akan terciptanya 5 posisi kontrol guru. Dipelajari 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi setiap guru berdasarkan teori
kontrol ini dari William Glasser ini ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu yaitu dia penghukum, dan itu saya rasakan itu memang ada guru-guru saya yang seperti itu. Ya, jadi memang karakter posisi kontrol itu ada di setiap guru masing-masing. Kemudian penghukum, membuat merasa bersalah, baik sebenarnya semuanya itu baik. 5 ini baik semuanya. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai guru karena sudah mempelajari teori disiplin positif, kita menjadi posisi manajer. Sebenarnya posisi ini semuanya diperlukan. Kalau nggak ada yang menghukum, siapa gitu? Tapi paling tidak kan kalau ada juga anak-anak yang kena hukuman itu jadi sadar. Tapi ada juga banyak terjadi karena dihukum, maka anak-anak mengalami trauma. Ya, trauma begini. Jadi anak-anak itu trauma. Nah, kalau saya ada juga kayak anak misalnya kayak saya gini, saya pernah sekolah jadi saya tahu bagaimana rasanya. Saya pernah dihukum, tapi dari hukuman itu saya sadar. Nah, kalau siswa kita begitu mungkin bagus, tapi kan kebanyakan anak-anak ada yang nggak mau sekolah akhirnya, ada yang mentalnya jadi rusak karena beda-beda, setiap orang tuh berbeda. Jadi kalau saya dulu saya ingat saya kelas 10 SMA. Jadi saya tuh nggak tahu bahwa kalau kita berbicara dengan guru itu ngomong nyeletuk itu guru nggak suka. Nah, saya saat itu saya nyeletuk, saya disuruh maju depan, enggak, saya nggak mau, gitu kan. Itu rupanya ada guru saya yang sensitif. Itu guru matematika saya laki lalu. Kemudian saya disuruh keluar. Saya bilang terima kasih Pak, saya keluar. Saya pikir sopan. Nah, akhirnya saya dipanggil wali kelas saya, kebetulan wali kelas saya itu Bu Eti. Banyak nyadarkan saya gitu. Tapi kan Bu, saya tetap nutup. Tapi kan saya nggak salah Bu. Saya gini, saya tuh cuma ngomong gitu. Saya tuh tipe yang malu kalau nangis depan orang banyak. Jadi saya dulu tidak mau. Tapi ketika Bu Eti tipenya nyadarkan dulu. Saya sadar saya salah ya. Baru sampai saya nangis. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pergi minta maaf. Jadi saya sadar dulu, disadarkan dulu bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kebanyakan kan sekarang gini, anak-anak tuh merasa kayak saya juga gitu. Merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar, nggak salah kok. Nah, tapi perlu seorang guru yang bisa menstabilkan identitas kita. Perlu seorang guru yang bisa menyadarkan kita, menanyakan keyakinan bahwa itu salah nggak yang kamu perbuat. Akhirnya saya sadar dan dari situ saya tahu bagaimana harus berbicara dengan guru. Nah, selanjutnya dari 5 posisi kontrol guru itu sehingga bisa dilaksanakan segitiga restitusi. Jadi disinilah yang saya ingat dulu bahwa sebenarnya sudah Bapak Ibu guru di tempat ini sudah melakukan ini semua. Jadi segitiga restitusi sudah dilaksanakan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Zaman saya ini sudah dilaksanakan kok dulu ya. Cuma kita tidak secara runut, kadang-kadang melaksanakannya lompat. Nah, tapi mulai sekarang bagaimana ketika saya mempraktekkan, oh iya ternyata penting. Jadi kemudian saya berkolaborasi dengan Bu Yesi. Jadi kebetulan Bu Yesi untuk anak wali saya. Rupanya kita sudah laksanakan walaupun saya belum baca teori ini. Ternyata kita sudah laksanakan itu. Cuman kadang-kadang tidak runut. Nah, jadi sekarang bagaimana harus runut? Yang pertama kita harus laksanakan yaitu menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu. Kemudian yang kedua validasi kebutuhannya. Anak-anak ini kira-kira apa sih yang dia butuhkan? Yang ketiga menanyakan keyakinannya. Salah nggak yang dia perbuat itu? Benar tidak? Gitu ya. Jadi itu yang perlu diluruskan. Kemudian selanjutnya dari yang teori yang terakhir yaitu realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika saya mempelajari ini, saya ingat dulu Pak Arni datang ke sini, ada puisi. Puisi itu panjang. Dia pengen orang ini orang hebat, pengen merubah dunia, pengen merubah bangsa ini. Kemudian dia turun lagi, nggak bisa, terlalu susah gitu. Puisinya gitu pemahamannya. Dia rubahlah daerah di sekitarnya. Ternyata susah juga merubah. Kemudian dia lebih sempit lagi. Dia merubah tempat dia
barulah tercipta perubahan itu. Nah, dari situ saya belajar bahwa ketika kita ingin menerapkan sesuatu, maka apa yang kita lakukan adalah merubah diri kita dulu. Gitu. Sama Ibu Ali, Bu Yesi, Bu Dela, saya nggak bisa menertibkan anak-anak disiplin. Kenapa? Kalau terlambat pagi, karena saya juga terlambat. Saya nggak bisa melalui anak terlambat, nggak bisa. Kenapa? Karena saya juga pelaku gitu. Nah, tapi bagaimana nanti saya akan berusaha, karena guru itu adalah teladan. Tapi di kelas saya akan jelaskan kenapa anak saya terlambat, supaya anak-anak ini juga mengerti, nggak menghakimi. Dan anak-anak juga bisa menghakimi gurunya. Anak-anak itu menghakimi, oh itu ibu. Tetapi di sisi lain ketika belajar segitiga restitusi ini, itu kita penting memahami bahwa sebenarnya semua orang itu tidak ingin melanggar sebenarnya, tetapi mereka makanya di segitiga restitusi ada namanya menstabilkan identitas. Jadi distabilkan kenapa kira-kira? Nah, kayaknya ini makna disiplin. Jadi kalau bicara disiplin itu, saya sebenarnya kenapa saya paling pengen yang terakhir, karena saya nggak seperti teman-teman saya yang hebat-hebat, mereka disiplin enak ngomongnya. Kalau saya sulit membicarakan disiplin karena saya bukan pelaku disiplin itu, jadi agak sulit. Nah, tapi karena harus menjelaskan, jadi kita belajar bersama-sama. Jadi tapi saya juga lagi belajar bagaimana menjadi orang yang disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Jadi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan disiplin karena apa? Karena supaya siswa kita patuh dengan aturan. Baik sebenarnya itu bagus, karena nanti kita lihat ya kenapa harus itu. Kemudian makna disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan tadi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari tujuan yang mulia. Jadi itu tadinya saya jelaskan bahwa kita membuat aturan itu supaya anak patuh harapannya begitu, sehingga kalau nggak patuh maka dia akan mendapat konsekuensi. Sudah kita lakukan itu. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya yang tadi saya bilang bahwa motivasi mereka dari dalam dirinya, bukan karena kita, bukan karena aturan. Jadi harapannya begitu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa orang kayak anak-anak atau kita sendiri melanggar gitu ya? Karena ada kebutuhan dari dalam diri dalam diri manusia itu. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Ya, jadi gini, kenapa Mada itu sudah kami diskusi bersama Bu Desi. Dia menangis sejadi-jadinya. Saya biarkan yang sebenarnya saya pengen rangkul karena baru begini dan susah untuk menentunya. Nangis sejadi-jadinya. Ternyata kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Dari kecil sampai kami bilang, sejak kapan Mada? Dari kecil. Kok bisa anak bungsu tapi tidak disayang? Bukan tidak disayang sih, karena orang tuanya sibuk. Sibuk ya, si Mada. Kenapa? Terus akhirnya apa sekarang? Ya dia mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kasih sayang itu. Makanya dia mencari keluar, nggak pulang ke rumah. Gitu kemana-mana. Karena apa? Di rumah nggak mendapatkan kasih sayang. Kasihan sekali.
Jadi itulah anak-anak kita berlaku seperti itu karena apa? Ada kebutuhan dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, harapan kita bisa mencari solusi karena anak ini butuh kasih sayang. Cuma sayangnya kenapa Bapak Ibu? Kita agak sulit seperti kita kemarin di hati tentang golongan darah. Kenapa agak sulit kita? Karena kita mendapatkan sudah usia remaja. Nah, harusnya kenapa kemarin bilang kan, oh pendidikan Jepang itu berhasil. Jepang itu dari TK mereka sudah begitu, gitu. Dari TK sudah dilatih. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, makanya ketika SMA baru kita tunjuk anak-anak ini bahwa pendidikan di SMA inilah kita harus ibarat kayu Bapak Ibu ya. Kayu kalau dia sudah tumbuh besar, mau kita luruskan tunggali dia sudah bengkok, itu nggak bisa. Yang ada apa? Kalau kayu kita sudah tumbuh besar, kalau kita mau belajar luruskan dia, apa yang terjadi? Bisa patah. Jadi itu patah. Nah, itulah gambaran anak-anak kita. Dia sudah tumbuh remaja, baru kita mau aduh kasihan sekali. Yang ada dia udah patah. Contoh si Ripan. Artinya apa? Tidak mau sekolah. Karena apa sebenarnya dia kebutuhan diri apa kalau si Ripan? Selain kasih sayang, dia nggak punya baju. Itu waktu kelas 10 kenapa nggak punya baju? Saya belikan sama Bu Mus ya dari koperasi memberikan celana, diberikan karena anak itu tumbuhnya besar betul cepat sehingga sempit lagi, nggak ada lagi bukan dari nggak sekolah dan dia harus bekerja. Kalau nggak tahu juga kok bisa yang besar sekali, dia cepat sekali, dan sempit semua dan baju itu mahal. Kalau mau dibelikan lagi semuanya, olahraganya semua, sehingga itu menjadi kendala saya dan sekarang saya merasa bahwa saya gagal di situ. Tetapi saya berpikir bahwa nanti dia akan ikut paket aja. Ya, jadi ikut paket aja dia. Karena itu tadi dia ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Anak-anak itu bertahan hidup kalau siripan. Ya, anak-anak kita seperti itu. Jadi sama yang saya jelaskan tadi bahwa kita nggak bisa di SMA baru kita belajar. Kenapa Jepang bisa? Jadi dari saya lihat video anak-anak Jepang yang TK itu memang dari kecil, dari zaman TK. Seandainya di Indonesia TK dulu lah. Saya pernah ikut pelatihan TK itu di Jakarta tuh bagus sekali disiplinnya TK, tapi hanya di sana kan, nggak sampai ke sini. Sampai di sini guru-guru yang sudah pergi pelatihan nggak mempraktekannya lagi. Di TK nggak mempraktekannya lagi cara mendisiplinkan, ngajar sesuai dengan kurikulum aja. Nah, ngajar sesuai dengan kurikulum akhirnya. Nah, tidak dipraktekan. Seandainya dari TK, SD itu sederhana lanjut ya pendidikannya itu karakter anak, maka di SMA gampang sekali ya. Kemudian anak-anak juga kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, kemudian kesenangan. Kenapa nggak mau di kelas? Karena dia pengen kesenangan. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu kebutuhan dasarnya memang pengen bebas, jadi nggak bisa diatur atau kesulitan kita di posisi yang sekarang ini. Tapi tidak ada yang kata tidak bisa. Saya suka dengan kepala sekolah kita dan Bapak Rito bilang didoakan. Kalau sudah nggak bisa diapa-apakan, doakan. Memang betul. Satu cara ketika sudah dibuat hukuman nggak bisa, gitu kan, di restitusi nggak bisa, diapain? Ada satu cara. Cuma saya terakhir itu doakan. Dan itu memang itu sangat mujarab kalau itu ya. Jadi anak-anak kita juga penting. Kemarin cerita sama Ibu Eva sama Bu Ima. Jadi kalau malam itu diingat anak-anak kita yang kelakuannya hari ini bagaimana dengan kita, diingat, kemudian kita doakan anak-anak itu kayaknya teknik yang bagus itu. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini timbul dari pola diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi tindakannya apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak-anak ketika dia melakukan hal yang tidak baik, itu tandanya bahwa dia menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi
Kemudian mendapat imbalan, dan yang terakhir itu juga kalau mendapat imbalan itu motivasi dari luar. Nah, kalau dia mampu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Lanjut. Nah, ini konsep merdeka dari Bapak KHD. Merdeka itu bukan berarti bebas ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak terlepas dari perintah, lagi akan tetapi juga cakap dia memerintah diri sendiri. Jadi kita nggak usah perintah, tapi diri kita sudah bergerak sendiri untuk mengikuti aturan itu. Selanjutnya ada filosofi kejiwaan. Ini yang pertama sekali, tertancap bahkannya. Menurut KHD, tujuan dari pendidikan adalah menuntun semua kodrat pada diri anak. Jadi tugas kita itu. Jadi dari kemarin diseminasi dan kata refleksi dari Bapak Rubito juga bahwa tugas kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pendidik harus memiliki nilai serta melakukan peranannya agar mampu memotivasi muridnya menuju keselamatan dan kebahagiaan melalui proses pembelajaran. Jadi itulah harapan kita sebagai pendidik. Harapannya yang terakhir itu agar ada murid menuju keselamatan dan kebahagiaan melalui proses pembelajaran. Harapannya kemudian, nah ini Bapak Ibu masih ada waktu ya. Nah kita di sekolah ini syukurnya saya itu paling enak dapat pendidikan berpenggerak yang ketiga, karena semua sudah dilakukan. Jadi enak sekali kalau bisa kita lakukan karya, apalagi nanti angkatan selanjutnya. Wah enak, kenapa? Karena sekolah kita sudah menerapkan ya, jadi waktu di kelas sudah diam aja. Karena apa? Sudah dilaksanakan, bahwa pada bingung kita enggak enak. Jadi saya alami Pak, itu enggak pertama kayak bulan kemarin mereka berpikir tajam dulu kok sekarang saya enak sekali, orang tinggal laksanakan yang ada kemarin tinggal dilanjutkan aja. Nah itu yang paling jadi Bapak Ibu harapannya nanti ya ibu-ibu yang guru BK ini kalau bisa ikut bergerak selanjutnya, dan bawa ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lainnya. Nah nih, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi apakah itu menurut keyakinan perasaan kita lihat ya. Jadi kita kira keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti yang kita harapkan bahwa anak-anak itu tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Bukan berarti itu disiplin. Saya jawabannya disiplin gitu ya. Ternyata keyakinannya apa? Kita mampu menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi keyakinannya itu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan ya peraturannya. Tetapi keyakinan yang kita buat adalah berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, bukan berarti mentaati peraturan yang ada, tetapi itu adalah kesehatan. Jadi keyakinannya bahwa anak-anak mampu menjaga kesehatan dirinya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain dan bersabar latihannya itu ya. Kemudian gunakan masker. Nah dulu karena ini pandemi ya, berarti itu adalah keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau di koridor.
yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar saya bilang tadi posisi 5 posisi kontrol guru. Jadi mulai dari hukum dan selanjutnya itu ya sudah saya jelaskan. Nah, ini jadi contoh. Di sini saya menjelaskan contoh karena teman saya sudah menjelaskan yang dari awal. Saya contohnya, contoh penghukum. Jadi contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu? Ibu kecewa sama kamu. Itu pembuat, kalau kita ngomong gitu berarti ini contohnya berarti dia pembuat merasa bersalah. Kalau teman, ayolah tertib gitu ya. Buat ibu bangga, ayolah tertib gitu, ayolah laksanakan gitu demi ibu. Nah, itu adalah posisi teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ternyata ketika kita menanyakan konsekuensinya itu baru pada level pemantau, bukan pada level manajer. Nah, jadi kita sudah tanya anak, konsekuensinya apa? Hadir tepat waktu, Bu. Kalau nggak tepat waktu, apa konsekuensinya? Di luar, Bu, di luar. Itu hanya pemantau, bukan posisi sebagai manajer. Kalau manajer bagaimana? Nah, nih, apakah kamu tahu keselamatanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Maaf, ini salah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kita tanya dulu anak-anak itu, tahu nggak dia kesalahannya? Kadang nggak tahu. Kayak saya waktu saya melanggar, saya nggak tahu kalau saya itu salah gitu. Jadi saya merasa juga benar. Nah, harapan kita bahwa anak-anak ketika dia melakukan kesalahan, mau di kelas, mau di luar kelas, mau dimanapun, kita tanya ke anak-anak kita ini, kira-kira tahu nggak dia kesalahannya apa? Jangan sampai kita sudah capek marah-marahin anak-anak ini, padahal kita nggak tahu kesalahannya apa. Anak-anak itu nggak tahu, dia nggak merasa bahwa dia melakukan itu adalah salah. Nah, kemudian kita tanya setelah itu, bisa nggak diperbaiki? Kalau dia sudah sadar kesalahannya, lalu kita bisa tanya apa yang kamu harus dilakukan supaya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu harapannya kita menjadi seorang posisi sebagai manajer. Nah, ini jelas sekali kalau di sini ya. Jadi ada identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses dari dalam dirinya. Nah, jadi harapannya kita menjadi di posisi yang paling ujung sebelah kanan. Jadi bagaimana kemudian kalau guru berbuat? Nanti ada contoh-contohnya, Bapak Ibu bisa baca ya. Saya di posisi manajer aja dulu yang terakhir, karena yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Kuncoro. Kemudian manajer, guru berbuat, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya contohkan. Nanya dulu sadar nggak di kesalahannya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak tuh tanpa kita kasih tahu konsekuensinya apa, dia harus laksanakan. Contoh Bagas tuh di kelas saya kemarin semester yang lalu, dia pilih kelas pilih saya. Jadi di selama pelajaran saya, Bagas itu tugasnya tanpa disuruh, dia kalau sudah selesai dia ambil satu. Loh, kenapa nak? Enggak, Bu, tadi saya terlambat. Datangnya enggak lupa apa-apa. Enggak apa-apa, masuk aja. Saya gitu kan, masuk aja. Nah, dan sekarang dia sadar, sekarang 100 tahun berjalan dia sadar. Dia enggak mau pilih satu lagi. Kenapa? Karena dia Bagas sudah masuk tepat waktu bersama teman-teman yang lain. Kalau kemarin itu enggak. Sekarang Bagas seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Mereka sudah sadar sendiri. Bu, saya nggak pegang satu lagi ya, baik. Sudah hebat, saya bilangnya itu. Hebat berarti dia nggak melakukannya lagi. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa pelanggarannya yang selama ini masa sih jadi tukang sapu terus. Tapi nggak saya suruh. Kalau dia mau keluar kelas, dia langsung ambil sapu. Karena dia sadar bahwa dia tadi masuk terlambat, maka dia ambil sapu. Dan itu kemauannya sendiri.
juga bersama-sama teman-temannya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan ketika kita melakukan posisi sebagai manajer, yaitu menguatkan pribadi dari anak itu sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi harapannya bahwa nanti murid itu mampu meletakkan dirinya berpikir saya positif. Tetapi anak-anak Semansel semakin luar biasa, semakin baik ya, semakin mengerti, memahami, walaupun cuma ada tinggal satu dua aja itu tidak apa-apa. Ya itu adalah bumbu-bumbunya aja, dan itu yang membuat kita melakukan sesuatu yang unik gitu ya buat anak-anak itu. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan itu? Nah, nanti dia akan bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana ya caranya. Nah, kemudian dampak pada murid ketika kita di posisi manajer, yaitu dia mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya itu. Ya, contoh kemarin Arya itu saya lakukan restitusi karena kebetulan saya ambil video. Jadi tapi itu videonya natural, nggak dibuat-buat. Jadi Arya itu karena dia pengen, saya nggak masuk karena pengen ada prakteknya, saya bosan belajar kayak gini, bosan dia. Saya iya, karena tipe Arya, saya tanya golongan darah apa ya? Oh ya cocok. Oh tadi kemarin kita pelajari bahwa itu suka melakukan. Nah Arya pengen begitu, sedangkan di kemarin di saya itu karena waktunya singkat saya tidak melakukan itu. Nah tapi sekarang dia sadar bahwa yang dapat itu adalah salah. Jadi Arya sudah mulai menyadari bahwa dia nggak masuk sekolah itu dia salah. Nah sekarang sudah mulai sadar. Tinggal dia sakit, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Nah kemudian pertanyaannya, nah sekarang dari posisi kontrol yang 5 tadi, contoh ini pertanyaannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol yang mana? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sudah dijelaskan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, gitu ya. Saya kadang kayak gitu. Ayolah sudah masuk kelas sana, ya. Jadi kita posisi kontrol yang mana kalau kita seperti itu? Kemudian ketika dia melakukan sesuatu dia mendapat stiker, mendapat penghargaan gitu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir, kamu selalu paling yang terakhir terus. Nah, ya, itu kita di posisi yang mana? Nah ini, jadi hanya satu dari pertanyaan tadi yang mencontohkan posisi manajer, yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tanya anak-anak sendiri, karena kebetulan anak kita naik SMA, maka kita harus menggali kenapa dia seperti itu, terus bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Harapannya ketika lulus dia mampu di dunia kehidupannya menyelesaikan masalah tanpa orang lain. Jadi itu harapannya. Makanya kita sebaiknya belajar bagaimana di posisi manajer ini. Mantap bagus, tetapi itu hanya motivasi ekstrinsi juga nantinya. Terus membuat masalah bersalah bagus, anak itu bisa sadar. Tetapi itu juga motivasi ekstrinsi dari luar dirinya. Tetapi bagaimana kita menanamkan diri anak bahwa anak-anak itu mampu memahami dirinya, kesalahannya, dan memperbaiki sesuai dengan apa yang dia pikirkan, kemudian kita tinggal meluruskannya. Itu harapannya. Nah, kenapa kita nggak boleh menghukum? Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Bu Mus dan Pak Kut. Ini akibat kalau kita melakukan hukuman. Jadi hukuman itu menyakitkan, hukuman itu nggak enak, hukuman itu menjadi murid takut, hukuman itu memaksa yang bukan diri kita. Itu nggak merdeka kita. Jadi kurikulum merdeka, tetapi murid-murid nggak merdeka. Kemudian murid itu bisa menyembunyikan kesalahannya, terus menjadi rendah diri. Makanya disebut identitas yang gagal. Penghargaan kenapa nggak bagus, gitu ya? Kenapa masih disebut identitas yang gagal? Karena tidak efektif merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas karena penghargaan itu. Menghukum dengan sistem ranking, kemudian
merampas hak menghargai dirinya. Jadi kemarin ada teori bahwa penghargaan itu hukuman. Itu saya lama saya nggak terima itu. Kok penghargaan itu hukuman? Kita belajar ya. Ternyata ya semuanya penghargaan itu baik. Kemudian identitas, konsekuensi ya. Itu identitas sukses kalau kita memberikan anak-anak konsekuensi. Penguatannya jangka panjang, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi itulah hasil dari konsekuensi. Kemudian yang itu sukses yang paling baik adalah ketika melakukan restitusi. Murid itu menjadi bertanggung jawab, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan yang sekarang aja. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Karena kita ini manusia, ibu bapak, nggak ada manusia itu yang sempurna. Sesempurnanya seseorang pasti dia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita sebagai guru kita paham juga bahwa murid ini juga belum tahu apa-apa, nggak pernah seperti itu. Dia tuh perlu dituntut. Kadang nggak ngerti kesalahannya, walaupun banyak murid kita yang sudah paham, tapi banyak yang masih belum, yang perlu tuntunan kita supaya mereka mampu memperbaiki kesalahannya. Dan itu perlu ditegur. Kayak saya merasa waktu SMA saya merasa nggak bersalah berkata sopan. Ternyata itu nggak sopan didengar oleh telinga guru. Sehingga saya mulai sadar bahwa nggak sembarangan untuk menyahut. Kemudian ini sudah juga saya skip ya, Ibu. Jadi sudah semua bahwa ada hukuman, ada konsekuensi. Kita sudah lakukan semua, jadi enak sekali sponsor ini karena sudah semua lakukan. Bahkan sekarang bukan lagi keyakinan kelas yang kita buat keyakinan per mata pelajaran. Nah, itu lebih enak kan. Kemudian contoh saya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang terakhir saya bacakan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disiplin untuk sementara. Jadi ada waktunya nanti dia buka topengnya itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah ini restitusi dan konsekuensi. Jadi ada beberapa itu yang peraturan adalah harus ditaati, itu hukuman ya. Peraturan itu harus ditaati. Konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu restitusi. Kita bertanya, melakukan pertanyaan pada siswa. Nah itu ya Bapak. Dan ini yang restitusi yang terakhir, bahwa ciri-cirinya yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke, nggak apa-apa tuh, silakan keluar, nggak masalah. Lanjut segitiga restitusi. Nanti setelah ini sambil melakukan kegiatan boleh saya kasih film sebentar. Jadi, nah ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif lingkungan. Ini sudah tahun lalu kalau nggak salah, sekolah ini sudah melakukan ini. Bahkan kita deklarasi peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif menghasilkan budaya positif. Nah sekarang kita sudah di level lingkungan positif menuju budaya positif, dan itu sudah mau terlaksana gitu ya. Jadi sudah enak di Sumsel level-level itu. Jadi sudah dilaksanakan, tinggal melanjutkan dan mempertahankan. Ini ada beberapa cerita tentang Mario dan Pak Joko. Saya skip aja. Dan ini Bapak Ibu yang terakhir, saya akan tampilkan suatu video. Jangan bisa ya.
Ini video inspiratif tentang siswa yang terlambat. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Setiap hari ada yang terlambat. Yaitu satu ini perempuan. Dari Ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Bapak yang terlambat itu sampai lari-lari. Saya pernah mengalaminya kayak gitu. Harus buru-buru. Bagaimana perasaan kita posisi seperti dia itu? Tapi ingat besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Jadi Kira nggak diberikan kesempatan untuk bicara. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak tidak ada kabar-kabarnya. Kemarin sudah yang paling gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Jangan sampai ya Elsa. Begini kapan? Sepanjang pelajaran yang Ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah ya, terlambat sih. Dia tetap berdiri karena merasa bahwa itu salah. Berdiri di depan sampai selesai pembelajaran. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu. Karena aku dikasih surat orang tuanya. Jadi nggak ada komunikasi dengan teman-teman dari gurunya. Nah kalau kita kan enaknya ada wali kelas langsung berhubungan. Kalau ke film ini tidak ada yang menanyakan kenapa. Dan sekarang dia nggak terlambat. Baru diketahui alasannya kenapa dia nggak terlambat. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan Bu. Hari ini saya tidak terlambat, kok tidak kenal sejak menunggu. Kok tidak masuk kok? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan di malam kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku lebih berjalan. Dan sekarang saya ke rumah sakit. Semoga sekolah. Hari kedua,
pagi selalu makan dulu waktu masih di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Demikian Ibu, terima kasih buat perhatiannya. Itulah anak-anak kita, kadang-kadang kita nggak memahami kenapa dia melakukan terlambat, maka dihukum. Contoh anak saya topik itu Bu, kenapa dia terlambat? Pagi kakaknya harus ngantar nenek ke pasar, jadi nggak ada kakeknya, nggak ada, sudah meninggal, tinggal nenek yang membiayai hidupnya dia. Kemudian nanti dari antar ke pasar, kakaknya harus balik lagi di topik untuk sekolah. Jadi seperti itu topik itu, sehingga dia terlambat. Karena rumahnya di Kilo 3 sana, di dalam, kemudian antar ke pasar, jemput lagi ke sini, baru topik itu datang. Dulu awal-awal dia masuk sekolah, ketika saya panggil nggak apa-apa topik, terlambat nanti panggil ibu. Saya gitu kan, sehingga dia terlambat, tapi jalani konsekuensi dari sekolah. Tapi ibu bapak, itulah pentingnya kita mengenal. Kita sebagai wali kelas, kita kenal anak-anak kita. Kenapa? Seperti itu. Dan harapan saya, ibu-ibu, bapak guru yang ada, tolong dengarkan dulu. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Kadang kita nggak mau mendengar. Sudah, gitu ya. Jadi kadang kita sebagai guru yang memang itu natural seperti itu. Tetapi harapannya ketika kita sudah belajar tentang bagaimana menanamkan budaya positif kepada anak, kita akan mengerti, memahami anak-anak kita itu kenapa kita ini spesial. Bukan spesial itu bukan berarti ada sesuatu, enggak. Spesialnya kita, anak-anak kita ini ibu bapak berbeda dengan sekolah lain. Mereka orang tua yang berjerih payah, yang kerja keras, yang ibu rumah tangga, yang penghasilan nggak tetap, tapi mereka berjuang untuk sekolah di sini. Ibu itu kadang jalan kaki, kasihan itu. Kemudian kadang ya namanya juga, dan dia nggak tinggal sama orang tua ayah kandungnya ya Bu ya. Ibu itu enggak, kasihan dia. Makanya saya kadang-kadang kalau anak-anak itu, mereka ada juga satu dua yang kadang-kadang terlambat, nggak ada, yang ada juga. Tetapi kebanyakan dari anak kita ini spesial. Jadi harapan ketika sudah hari ini kita pada bersama-sama bahwa ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita tanya dulu kenapa, apa alasannya yang benar, kemudian bagaimana dia memperbaiki. Kayak Mada, kenapa terlambat waktu hujan? Hujan Bu, nggak apa-apa hujan pergi sekolah pakai mantel. Nggak ada mantel Bu, boleh bawa mobil, nggak bawa mobil boleh Pak ya Bu. Jadi kalau saya bilang ada SIM, sampai saya belum nanya Bu Yesi bawa boleh bawa mobil, saya langsung bilang boleh aja daripada dia terlambat lagi. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang aturannya di aturan nggak boleh anak bawa mobil. Tetapi itu bagaimana kita mencari solusi buat anak-anak kita. Jadi untuk kedepannya harapannya adalah bahwa kita memiliki mindset yang berbeda sekarang. Bahwa tugas kita hanya menuntut anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktunya. Ini saya ada pertanyaan, tetapi saya tutup langsung ya. Harapannya kedepannya kita menjadi guru-guru yang lebih baik dan sesuai dengan filosofi Tahadi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sponsor ceria. Sponsor tahu. Sponsor spesial. Juara. Itu. Bukan kita bukan menjadi orang juara. Terima kasih. Untuk kegiatan diseminasi ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili dan Pak
Kuncoro, selamat sudah sampai ke titik ini dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu Guru Pendidikan Semansa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul di ruang Guru Semansa untuk mendengarkan pemaparan dari rekan kita yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, dan materi siang hari ini yang akan disampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, satu hal yang menjadi sangat penting Bapak Ibu perlu diketahui, sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menghamba pada murid. Itu konsep yang harus benar-benar kita pegang. Jadi yang menghamba, konsep itu menghamba. Menghamba di sini bukan mendewakan atau menuhankan murid, tapi benar-benar kita mengesampingkan, bahkan membunuh ego kita sebagai manusia biasa, karena kita sebagai guru yang nantinya itu akan mengantarkan murid kita itu sampai sukses sebagaimana bakat dan minatnya. Nah, disiplin atau budaya positif ini menjadi satu bagian dari itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membangun, kemudian merasakan, kemudian menerima apapun karakter murid dengan sikap yang harus lapang dada. Kita yang harus menerima. Kita tidak bisa menanggapi itu dengan ego kita. Kitalah yang harus menyelami mereka. Itulah konsep menghamba. Selanjutnya setelah kita mengenali mereka, maka kita akan masuk ke dunia mereka untuk mengantarkan sukses mereka. Jadi kita yang harus benar-benar pintar dengan berbagai karakteristik, berbagai watak, sifat, kelakuan murid, dan itu yang dibentuk di dalam sikap atau budaya positif ini. Beberapa hal yang lain yang mungkin ini membuat kita adalah baru Bapak Ibu tentang budaya positif ini, yang saya ketahui adalah kita berada di tahap yang harus memfasilitasi, ya, bukan mendikte, bukan menghukum, tapi benar-benar menuntun, ya, menuntun mereka sesuai karakternya, kemudian mengarahkan menjadi yang terbaik. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu nantinya justru membunuh karakter mereka atau menghentikan potensi mereka. Nah, hal itu nantilah Bapak Ibu yang akan kita dapatkan dari diseminasi dari rekan kita Pak Kuncoro yang sebenarnya kan kita dengar bersama-sama. Selanjutnya mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Kuncoro tentang budaya positif, dan nanti kita ambil hikmahnya. Syukur-syukur itu nanti akan kita amalkan dan akan meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan profesi kita, yaitu profesi kita sebagai guru. Dan jangan sampai Bapak Ibu kita salah langkah di dalam mendidik murid kita atau menuntun murid kita. Untuk itu mari kita simak baik-baik penyampaian dari rekan kita Bapak Sri Kuncoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dari hati presentasi hasil observasi golongan darah dan sekaligus tadi pembelajaran berbasis genetik dari WFA. Kemudian kita makan siangnya sudah ditanggung oleh saya. Kemudian nah nanti kalau saya dikasih KPC, kalau KPC nggak jadi ya nggak apa-apa. Kemudian hari Sabtu kita upacara bersama di sini, dan anak-anak sudah latihan terus ya. Nah, jadi kemudian Bu Fitri, mana Bu Fitri? Tidur ya? Itu Pak. Wah, berarti bangun. Dia pintar tuh, murid yang pintar gitu. Gurunya jelaskan selesai baru bangun. Sudah disiapkan tumpeng oleh Bu Fitri. Ya Bu, makasih. Itu tumpeng kemenangan kemarin. Ya, terima kasih. Selanjutnya pakaiannya ya. Iya. Iya.
Kalau di anjuran tuh pakaian adat sederhana ya sudah ya. Jadi nanti itu terus parkir anak itu di luar ya, di pagar itu sampai ujung. Boleh menghadap ke kelas sama menghadap ke lapangan gitu. 2 baris supaya lapangan itu bersih. Udah, itu aja untuk informasinya. Kemudian foto bersama, silakan. Solusi Pak, kalau nggak ada baju adat, baju apa? Baju adat sederhana aja Bu, terserah Bu. Pakai ibu tuh mau arisan tuh kan pada pakai baju adat ya. Arisan. Ya boleh. Bebas saja. Ini saya refleksi dulu ya. Refleksi dari hasil aksi nyatanya ke teman-teman, saya akan kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Ing Arso Sung Tulodo, kemudian Ing Matio Arso dan Tuturi Handayani. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu nanti akan mengantarkan ke konsep ini. Dan Bapak Ibu kalau mengenal Finlandia, tahu ya, itu kan pendidikannya terbaik sedunia. Dan itu ternyata mengamalkan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Ceritanya bagaimana? Naskah aslinya Ki Hajar Dewantara itu dibawa Belanda dan disimpan di museum Belanda. Kemudian orang Finlandia itu belajarnya di sana. Dan itu cocok dan diterapkanlah di Finlandia. Akhirnya Finlandia itu sama dengan konsep guru penggerak yang sekarang ini. Nah, kita baru menemukan di tahun 2020 ini dengan adanya program guru penggerak atau kurikulum merdeka. Jadi kita sudah punya lama sebenarnya. Nah, konsep Ki Hajar Dewantara itu ada hasilnya Ing Matio Mangunkaso, saya ini dulu ya. Itu adalah konsep tentang inquiry based learning. Ya, konsep based learning. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham apa itu based learningnya. Nah, untuk mengacu ke atau mendapatkan hal-hal yang baik itu harus proses mencari atau inquiry itu dengan pendekatan disiplin positif. Jadi proses menggalinya itu yang perlu dengan kesabaran. Kalau tadi teman kita mengatakan karena tahun lalu nggak berlaku kemudian nggak dipakai lagi. Jadi benar yang dikatakan Pak Kuncoro tadi dan Bu Mus, kita yang akan lama di sini Bapak Ibu. Dan murid itu hanya 3 tahun. Artinya kita lah yang harus bongkar pasang sampai ketemu yang terbaik. Ya, suatu saat kita akan terbaik menemukan dan akhirnya kita nanti menjadi guru yang benar-benar profesional. Ya. Jadi ini konsep Ing Matio Mangunkaso atau mencipta itu kalau kita bawa ke modern itu adalah konsep pembelajaran inquiry based learning. Selanjutnya dengan konsep Ing Arso Sung Tulodo itu adalah konsep project based learning. Dan itu juga diperlukan lagi konsep ini budaya positif. Kita harus mencari perbedaan-perbedaan, menghargai, kemudian menuntun murid sesuai dengan potensinya. Jadi tadi kadang sekarang di rekamannya Bu Mus tadi juga kayaknya kita itu halus, tapi itu sebenarnya membunuh. Ya, kayaknya halus itu, tapi itu sebenarnya membunuh. Apalagi Bapak Ibu, generasi kita ini, generasi saat ini itu kalau kita di generasi Z itu siapa? Generasi Z itu bukan anak-anak sekarang ini, tapi anak kita ini adalah generasi strawberry katanya. Ya, generasi strawberry, manis lembut, tapi kalau disentuh benyek, udah rapuh. Generasi kita itu generasi rapuh. Beda dengan generasi kami dulu, ya 90-an. Yuli tadi ternyata 90-an ya. Ternyata muda saya. Oke. Jadi itu generasi kita tuh murid kita tuh generasi strawberry, generasi yang rapuh, semua serba instan. Kita sendiri juga membuat semuanya pakai AI. Anak-anak juga pakai AI, itu nggak salah. Tapi bagaimana kita mengarahkan AI-nya?
Jadi tadi Pak Kuncoro menyinggung dengan kita itu sudah punya budaya positif, yaitu agama. Nah itu penting sekali. Dan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita nanti mengarahkan murid itu dalam bentuk ini ya, intrinsik, motivasi intrinsik itu yang kita tidak boleh lelah. Bapak Ibu, kita tidak boleh lelah membangkitkan motivasi intrinsik, bukan karena hadiah, bukan karena nilai, bukan karena pujian gitu. Kemudian catatan lain dari saya adalah kemudian yang terakhir itu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu berarti konsepnya adalah mendorong atau mendukung setiap apa yang diinginkan oleh murid. Tut itu menuntut, murid itu belakang. Handayani itu memiliki satu dalam bahasa Jawa artinya itu berakibat penting, itu sebuah dorongan. Handayani. Nah ini konsep Ing Madya Mangunkarso, Tuturian Dari, atau Ing Aso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturian Dayani. Nah sekarang ada di konsep pembelajaran yang saat ini, yaitu yang sering beristilahnya dengan inquiry based learning, project based learning, kemudian problem based learning, dan concept based inquiry. Nah itu muncul saat ini. Artinya kita tinggal menggali. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini hal yang sangat baru. Sebenarnya ini hal lama, karena di perguruan taman siswa ini sudah diterapkan sampai sekarang dipakai, yaitu menghargai, yaitu menggali potensi murid dengan cara menerapkan disiplin positif, ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, mari kita coba itu budayakan. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu, jumlah guru penggerak kita itu sudah 5. Itu yang memiliki jumlah guru penggerak 5 itu saat ini baru Semansel dan Semansa. Sisanya itu di bawah 5. Nah nanti akan tambah lagi 3. Berarti kita punya 8 tambah 3, 5 tambah 3, 8. Itu sudah sangat luar biasa untuk kita untuk berlari dan untuk berlari. Dan saya sangat beruntung berada di Semansel ini. Bapak Ibu menyebutnya adalah spesial sekali. Nah coba kita refleksi, yang spesial itu mereka atau diri kita juga. Nah kita juga harus merefleksi itu, apakah kita juga spesial juga. Nah teman-teman kita sejak angkatan 6 sampai 7 kemarin itu sudah selalu memberikan ini, dan diulangi di angkatan 9, diulangi sekali ini. Ini artinya satu motivasi, satu refleksi yang diberikan terus menerus. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh menyerah dengan menghargai murid dengan penerapan disiplin positif itu. Sudahlah, yang masa lalu itu benar-benar sudah salah. Kita menghukum, kita mengumumkan, itu hal konsep yang salah. Ya, jadi di videonya sudah cukup jelas. Kita memberi hadiah pun juga salah, memuji pun juga kadang kalau nggak tepat juga salah. Kemudian apalagi memarahi itu pun juga menjadi salah. Iming-iming itu menjadi salah, karena itu akan membunuh motivasi intrinsik. Jadi mari kita budayakan untuk kuatkan sekali dengan motivasi intrinsik. Itu refleksi dari saya untuk hari ini. Semoga nanti Semansel akan semakin menjadi lebih baik, ya, terutama untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.